loved it. It's so beautiful. And having Michelle, Camilla Coton was also amazing. It was just a brilliant evening, really brilliant evening. Oh my gosh. Ange Malaver was off the hook. I mean, I can't believe he committed to doing all that. That's not Jim Carrey. That is not Jim Carrey. Hey guys! Oh, big gulps, huh? All right. Well, see you later. Only Jim Carrey can make a joke like this work. If literally any other comedian, actor, or person tried to pull a face or joke like this off, for me, it would honestly just be cringe or corny. Mari kita mulai dengan yang paling heboh, Jim Carrey. Baru-baru ini, internet ramai dengan teori bahwa Jim Carrey yang muncul di acara penghargaan Caesar Awards di Prancis bukanlah Jim Carrey yang asli, tetapi kloningannya. That's not him. Look at his mannerisms in that video. Look at his face. His face is different. The same man who said awards are meaningless, that those people are evil, that all of it's meaningless. I don't know where Jim Carrey is. I'm gonna be praying for him for his safety, because that is not Jim Carrey. Apa buktinya? Pertama, penampilannya. Di acara itu, banyak orang yang mengira bahwa wajahnya terlihat agak berbeda. Lebih bengkak, ekspresinya datar, dan yang paling aneh, warna matanya. Jim Carrey terkenal punya mata coklat, tetapi di video itu matanya terlihat seperti hazel atau kebiruan. Pardonnez-moi, je ne parle pas couramment français. Ma langue est fatiguée. Jim Carrey has always felt like the one person on earth that you just couldn't replace. From the rubber face to the chaotic energy, the way he moves around like a cartoon that escaped into the real world, you can't fake that. You can't just swap that guy out and expect the internet not to notice. Yang selanjutnya yang banyak diragukan adalah ucapannya yang mengatakan bahwa I am dead. Then I watched everybody receiving their awards and I was like, I'm dead. Atau aku sudah mati. Lalu dia menatap kamera dengan tatapan kosong yang membuat merinding. Dia juga mengatakan wajah lucu favoritku adalah yang sedang aku pakai sekarang, sambil memasang ekspresi aneh yang sama sekali tidak seperti Jim Carrey yang kita kenal. Ketiga, dan ini yang paling menarik, 2 minggu sebelum acara itu dia muncul di acara talk show lain dengan penampilan yang berbeda. Rambut lebih pendek, gaya bicara yang lebih energik. Bagaimana mungkin seorang berubah drastis dalam waktu 2 minggu? There is no way that this is actually Jim Carrey. Why is he such a nice guy all of a sudden? Why is he talking like that? Really took on a pretty big challenge trying to do my speech in French. This is Jim Carrey getting an award. And usually he makes fun of Hollywood when he gets these type of awards, but now suddenly it is like, I can't believe. Is that an accident? I didn't get dressed up. Who did? There is no me. There's no you. No. We're not here. This is a dream. There's just things happening. Dan sangat banyak teori konspirasi mulai bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa dia di-cloning seperti Dolly the Sheep. Ada yang mengatakan juga itu bukan Jim Carrey, tetapi seorang makeup artist jenius yang bernama Alexis Stone yang menyamar menjadi Jim Carrey menggunakan prostetik super realis. Atau ada teori yang lebih gelap yang mengatakan bahwa Jim Carrey asli sudah disingkirkan. Dan yang kita lihat sekarang adalah versi pengganti yang bisa dikendalikan. That is not Jim Carrey. What the fuck is this? So this is supposed to be Jim Carrey? Look at his eye color compared to the imposter. Also amazing. So everybody thinks this is a fake Jim Carrey. Banyak penonton memperhatikan bahwa wajah Jim Carrey tampak berbeda. Lebih kencang, sedikit bengkak, dan kurang ekspresif. Penting untuk diingat bahwa Jim Carrey sekarang berada di usia 60-an. Seperti banyak figur publik, akses terhadap prosedur estetika seperti facelift, botox, atau filler adalah hal yang wajar memang. Namun, pernahkah kita merasa bahwa ada sesuatu yang memang tidak beres saat melihat seseorang yang Anda kenal sangat baik terlihat berbeda? Bayangkan perasaan itu. Tetapi, tentu saja ini diperkuat oleh puluhan ribu pasang mata di seluruh dunia yang menyaksikan momen yang sama. Inilah yang terjadi ketika Jim Carrey muncul di panggung tersebut.
Bagi banyak orang, termasuk kita, tentu saja memiliki pertanyaan yang terus menggema. Apakah ini benar-benar Jim Carrey? Kita bisa mulai ini dari hal yang paling mendasar, yaitu wajah. Jim Carrey yang kita kenal selama 3 dekade memiliki ekspresi yang sangat khas, dinamis, elastis, dan penuh kehidupan. Namun, sosok di panggung Paris itu menampilkan wajah yang terasa statis, seolah ada lapisan tipis yang membatasi gerakan otot wajahnya. Matanya juga bercerita berbeda. Jika kamu memperhatikan matanya, Jim Carrey memiliki mata coklat gelap yang hangat dan ekspresif. Namun dalam rekaman acara tersebut, di bawah pencahayaan panggung yang terang, matanya memantulkan nuansa kehijauan yang tidak biasa. Bukan sekedar ilusi optik, perbedaan ini konsisten di berbagai angle kamera. Jika ini adalah upaya penggantian identitas, apakah detail sekecil warna mata benar-benar terlewatkan? Atau ini justru adalah petunjuk yang sengaja dibiarkan? Suara dan irama bicara yang berbeda ada yang hilang dari Jim Carrey. Penduduk Amerika Serikat khususnya, mereka memperhatikan gaya bicara Jim Carrey yang unik, baik itu ritme yang cepat, intonasi yang dramatis, dan kemampuan improvisasi yang spontan. Di Caesar Awards, mereka tidak mendengar suara yang mirip, tetapi dengan jeda yang lebih panjang, pilihan kata yang lebih hati-hati, dan emosi yang terasa seperti ada yang memperhatikannya. Tentu saja pertimbangan konteks waktu untuk Jim Carrey. Jim Carrey telah lama menyuarakan keinginannya untuk hidup lebih tenang, menjauhi hiruk-pikuk Hollywood, dan fokus pada perjalanan spiritualnya. Munculnya sosok yang mirip namun tidak sama tepat di momen transisi kehidupan seperti itu. Apakah itu memang kebetulan? Atau ada narasi yang lebih besar yang sedang dibangun? Like you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. Dan sampai saat ini banyak orang bertanya-tanya mengapa dan jika Jim Carrey di Caesars Award memang benar-benar bukan dirinya yang asli, lalu siapa yang memiliki kepentingan untuk mengganti seorang aktor legendaris di acara internasional tersebut? I have enough. I've done enough. I am enough. Dan mengapa perubahan fisik Jim Carrey seperti wajah, mata, dan gaya bicara terjadi tepat di momen ketika ia semakin vokal mengkritik industri hiburan dan struktur kekuasaan global? I'm 60 and sexy. Dan mengapa banyak publik figur yang mulai berbicara terbuka mengenai organisasi rahasia, salah satunya seperti Illuminati, kontrol media, atau agenda tersembunyi, tiba-tiba tampak langsung berubah, pensiun atau hilang dari sorotan media. Jika sebuah organisasi rahasia memang memiliki kemampuan untuk mengganti selebritis, lalu apa tujuan strategisnya? Apakah mengontrol pesan? Apakah menghukum pembangkang? Atau sesuatu yang lebih besar? Sampai saat ini, siapa sosok tersebut? Dan jika ini memang bukan Jim Carrey, lalu ini siapa? Beberapa nama muncul dalam diskusi seperti para make-up artist dan lain sebagainya yang mampu menciptakan transformasi wajah yang menakjubkan. Namun pertanyaan lebih dalam adalah mengapa seseorang perlu menggantikan Jim Carrey di acara sebesar itu? Mungkin saja semua keraguan ini memang tidak mendasar. Mungkin saja ini hanyalah Jim Carrey yang menua, berevolusi, dan memilih cara baru untuk hadir di dunia. Namun jika ada secercah kemungkinan bahwa ini memang bukan dia, maka pertanyaan tersebut layak diajukan. Mungkin kita tidak akan pernah tahu 100% apa yang terjadi di balik layar. Dan yang paling menakutkan, hal tersebut kemungkinan pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Jika video ini membuat Anda berpikir, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.
karena misteri di dunia ini jauh lebih banyak dari yang kita duga. Dan siapa tahu mungkin video berikutnya akan mengungkapkan di mana dan bagaimana organisasi tersebut bersembunyi. Sampai jumpa di petualangan misteri berikutnya. Dan ingat, kebenaran ada di luar sana. Mereka hanya tidak ingin Anda menemukannya.